Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Basi. Pada hari ini Selasa 12 November 2024. Kita akan segera memulai tugas, pekerjaan dan pelayanan kita pada hari ini. Namun sebelumnya kami rindu mengajak Bapak Ibu untuk melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami bersyukur ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan tenaga yang baru yang kami yakini datangnya daripada Tuhan. Bapa di surga, kami rindu untuk memulai segala pekerjaan, tanggung jawab kami dan karya kami pada hari ini. Kami rindu untuk memulainya bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh sesuai dengan kebenaran-Mu. Hamba-Mu ini adalah orang yang terbatas. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan itu semuanya adalah kebenaran firman-Mu. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari yang pertama Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kemudian bacaan yang kedua adalah 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Tenang dalam Hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai manusia seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan dan tekanan hidup. Seringkali juga bahwa permasalahan itu dikatakan sebagai bumbu daripada kehidupan. Kehidupan kita menjadi berwarna dalam suka dan duka karena ada permasalahan yang kita hadapi. Dalam kita menghadapi permasalahan atau tekanan di dalam kehidupan kita, seringkali kita menjadi panik dan akhirnya melakukan sesuatu yang justru kontraproduktif. Artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam kepanikan, orang cenderung untuk berpikir praktis. Jadi cenderung untuk berpikir tidak sesuai, tidak berpikir panjang. Bahkan di saat kita panik, kita seringkali membuat permasalahan yang baru. Ketenangan adalah respon yang penting. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sikap tenang akan memberi kekuatan dan memudahkan kita untuk menemukan jalan keluar. Jalan keluar dalam kita menghadapi permasalahan yang ada di depan kita, ataupun jalan keluar untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Tinggal tenang bukan berarti diam, bukan sekedar berdiam diri atau pasif. Tidak berbuat apa-apa dan membiarkan semuanya terjadi, melainkan sebuah ketenangan yang berasal dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Yesaya 30 ayat 15 mengingatkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa keselamatan dan kekuatan kita terletak pada ketenangan dan kepercayaan. Ketenangan adalah kondisi hati yang percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita berhenti memakai kekuatan kita karena kekuatan manusia adalah terbatas. Sehingga itu membuat kita lelah.
Kepanikan, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan seringkali menguras energi sehingga membuat kita lelah sendiri. Dalam menghadapi berbagai tantangan, kita memerlukan ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Tuhan selalu bersama kita. Ketenangan akan membuat kita mampu mengambil waktu untuk berpikir dan memikirkan apa yang menjadi janji-janji Allah. Di saat kita kembali mengingat janji-janji Allah, kemudian kita mengimaninya bahwa janji-janji Allah tidak pernah akan diingkarinya. Dengan tinggal tenang barulah kita dapat berdiam diri. Sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus dan percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Hal serupa juga ditegaskan dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Bacaan ini mengingatkan bahwa kerajaan Allah bukan hanya tentang perkataan, apa yang diucapkan oleh bibir, tetapi lebih tentang kuasa. Ini menunjukkan bahwa ketenangan yang sejati juga memiliki kekuatan yang nyata. Kekuatan yang datang dari Tuhan. Ketika kita tenang dalam iman, kita membuka diri untuk menerima dan mengalami kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perjalanan iman kita, kekuatan dan keselamatan tidak datang dari usaha atau perkataan kita sendiri saja, melainkan dari kepercayaan kepada Allah dan keyakinan akan kuasanya yang bekerja dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketenangan dan keyakinan bahwa Allah memegang kendali dan melalui kuasanya kita akan dimenangkan. Kita dapat melihat perubahan nyata dalam hidup ini dan dalam hidup kita yang penuh dengan dilema, penuh dengan permasalahan. Namun penting kita juga menyadari bahwa iman harus disertai dengan tindakan yang menunjukkan kuasa Allah, bukan sekedar perkataan tanpa makna. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika hari ini kita mengalami masa-masa sukar, kita memiliki pergumulan yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Kita merasa lelah dengan proses kehidupan yang kita jalani. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Jadilah tenang dan teguhlah percaya kepada Tuhan. Hal ini memang tidak gampang. Maka mintalah Roh Kudus untuk menolong kita. Untuk bisa meyakini akan kuasa dan kekuatan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan akan mampu mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi kebutuhan kita, Allah yang memberikannya dengan sempurna. Satu hal yang Allah inginkan adalah bahwa kita mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Mari kita senantiasa mengingat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan, dalam gumul juang yang kita hadapi di dunia ini. Marilah kita senantiasa mengingat janji-janji Tuhan. Karena janjinya adalah ya dan amin. Dan kita meyakini bahwa Ia yang menjanjikannya adalah setia. Biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kita di dalam melewati setiap masa kehidupan kita. Sehingga kita memang menjadi anak-anak yang pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang boleh menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Di tengah setiap permasalahan hidup yang kami jalani. Kami punya Allah yang mengendalikan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk mempercayai Allah kami sungguh-sungguh dan menyerahkan semua permasalahan kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami boleh mengatakan bahwa kami adalah anak-anak pemenang. Bapa kami yang di surga,
Kami menyerahkan kehidupan kami dan segala hal yang kami lakukan hari ini ke dalam tangan-Mu. Jika kami akan memulai segala pekerjaan kami mohon Bapa, Engkau berdiri di depan kami, menolong kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam damai sejahtera. Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang pada hari ini mungkin berbeban berat, mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Bapa, kami memohon lawatan yang datang daripada Tuhan. Biarlah Engkau jamah sakit penyakit mereka. Biarlah Engkau menghibur mereka yang berkelelahan dan berduka Bapa. Biarlah Engkau memberi mereka semangat bahwa Engkau Allah yang memegang kendali akan kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau dan menjadi pemenang. Setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan mohon biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami senantiasa boleh menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang akan melengkapi dan menyempurnakan dan menjadikan kita sebagai pemenang. Tuhan kiranya memberkati. Shalom.